Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel saya Satria Destrian. Di video kali ini saya akan coba memberikan informasi kepada teman-teman, atau kita akan belajar bareng bagaimana menggunakan spreadsheet dari Google ya teman-teman. Jadi spreadsheet ini adalah pengganti atau aplikasi yang sama seperti Microsoft Excel ya teman-teman, hanya saja bedanya dia diakses secara online, walaupun sebenarnya dia secara offline juga bisa dengan mendownload aplikasi Google Spreadsheet-nya teman-teman. Tapi kelebihannya untuk spreadsheet ini kita bisa memberikan akses kepada orang yang memang ingin mengedit file yang kita miliki, seperti itu teman-teman. Nah biasanya memang untuk perusahaan-perusahaan saat ini memang menggunakan spreadsheet sebagai media laporan ya. Jadi untuk orang-orang yang atau karyawan-karyawan yang ingin memberikan laporan, mereka bisa membuatnya di dalam spreadsheet seperti itu. Nah kita akan belajar langsung teman-teman, pemula ya, untuk pemula seperti saya juga, buat teman-teman juga yang masih mau belajar, kita bareng-bareng belajarnya di video kali ini. Nah kita langsung aja ya teman-teman. Teman-teman harus terlebih dahulu memiliki akun Gmail, kemudian teman-teman bisa akses terlebih dahulu di drive.google.com. kemudian teman-teman bisa membuatnya dengan cara klik new, kemudian Google Sheet. Nah nanti teman-teman akan diarahkan ke pop-up di tab baru seperti ini ya. Nah di sini kita belajar dasar-dasarnya dulu ya teman-teman, dimana di dalam spreadsheet ini tampilannya hampir sama seperti Excel, tapi dia tidak terlalu mencolok banyak banget gitu ya teman-teman. Dia sederhana sekali, tapi dia berfungsi secara baik seperti itu teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung aja edit nama dari spreadsheetnya, diklik aja 2 kali ya teman-teman. Nah kemudian di bawah ini juga teman-teman bisa lihat ini adalah kolom and row-nya, teman-teman juga bisa dapatkan seperti di Excel ya. Kemudian di sini ada beberapa menu, ada file, edit, view, insert, format, data, tools, dan yang lain-lain. Nah di sini simple banget sih sebenarnya. Saya nggak terlalu pusing untuk mempelajari dari spreadsheet ini teman-teman, karena memang mudah banget digunakan seperti itu. Nah sini saya akan coba terlebih dahulu ya teman-teman. Udah pastikan udah bisa buat data seperti ini ya teman-teman, dimana ada nama, pekerjaan, gaji, handphone. Nah ini teman-teman terserah aja, anggap aja teman-teman sedang membuat data apa seperti itu. Nah format-formatnya teman-teman kan sudah paham pastinya, dengan cara merubah tipe font ini dengan cara memilih di sini ya teman-teman, kemudian ukurannya di sini, kemudian untuk menebalkan atau memiringkan di sini. Nah ini sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Ini pastinya dasar banget yang harus teman-teman pahami. Kemudian sambil asumsikan teman-teman sudah menginputkan data seperti ini, satu tips juga ya teman-teman, yang memang teman-teman yang baru pertama kali menggunakan spreadsheet atau menggunakan Excel, teman-teman bisa lihat di bagian kolom handphone ini adalah nomor telepon yang diawali dengan angka 0, dimana kalau kita tulis di Excel atau tulis spreadsheet secara default settingan dia akan tidak bisa. Saya contoh aja seperti ini ya, angka 0-nya akan hilang, itu karena memang format dari selnya adalah otomatis ya. Nah teman-teman bisa rubah dulu dengan cara blok aja di bagian ini, kemudian di bagian format di sini, nah teman-teman bisa pilih yang plain text. Nah setelah dipilih plain text maka akan seperti ini ya, nolnya tidak akan hilang. Nah setelah itu teman-teman kalau sudah buat data, kita akan belajar bagaimana caranya kita menghitung total keseluruhan. Sebenarnya di sini sudah ada otomatis ya teman-teman. Teman-teman kalau hanya sekedar ingin lihat aja berapa sih dari sum dari semuanya ini, total semuanya ini, teman-teman bisa blok aja di sini. Kemudian di sini ada sum ya, kelihatan ya teman-teman, totalnya ada 48 juta sebenarnya. Tapi teman-teman bisa menghitung manual dengan cara seperti ini. Misalkan kita hitung totalnya dengan cara sama dengan sum, kemudian kita blok aja seperti ini ya teman-teman. Nah ini ada enter. Di sini juga ada otomatis ya, suggest autofill, maksudnya dia memberikan informasi secara otomatis dari formula yang kita berikan untuk rumus yang sama di setiap baris yang ada di sini. Tapi kan kita tidak menghitung per baris, kita hitung total semuanya dalam satu baris saja. Nah kemudian kalau kita mau cari rata-rata, itu sama aja dengan cara sama dengan average ya, bahasa Inggrisnya average ya. Kemudian kita copy lagi,
filter. Nah, seperti ini. Nah, di sini pun sama ya teman-teman, tadi saya jelaskan. Di sini juga ada kelihatan juga ada average. Kemudian untuk mencari nilai gaji tertingginya dia bisa menggunakan max ya teman-teman. Kita blok lagi di sini otomatis 10 juta, dimana ketika kita blok lagi di sini juga akan diarahkan, akan diberikan informasi senilai 10 juta seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan coba menghitung baris. Sebenarnya kalau untuk menghitung baris kita ingin tahu nih total ada berapa baris di dalam sheet ini. Nah, teman-teman sebenarnya bisa lihat aja sih di sini. Dari sini udah kelihatan, tapi kita akan hitung lebih spesifik dengan kriteria. Contohnya gini, di sini kan ada data namanya Satria, Destrian, Ayu dan lain-lain, dan juga ada pekerjaan yang jenisnya ada karyawan, buruh dan petani. Ketika teman-teman memiliki ribuan data, teman-teman ingin mengetahui nih dengan keyword karyawan ya, diasumsikan tulisannya pun harus sama teman-teman. Nanti kita akan belajar bagaimana pemolahan ini biar lebih enak, biar tidak terjadi redundansi tulisan ya, jadi tulisannya nggak berbeda-beda, itu lebih enaknya pakai fill autofill ya, checklist seperti itu teman-teman. Nah sebelumnya tapi sebelumnya kita belajar dulu menghitung ini seperti apa. Nah sekarang kita akan coba menghitung jumlah karyawan. Caranya seperti ini teman-teman, kita sama dengan count if ya teman-teman. Kita lihat di sini perintahnya ada rank itu adalah bagian mana yang mau kita hitung. Nah di sini kita blok ya. Nah teman-teman bisa blok aja sebenarnya dari dari B2 sampai paling bawah nantinya. Kemudian kita koma kriterian itu adalah yang mau kita hitung itu kriterianya apa. Tadi kan adalah seorang karyawan. Nah, maka kita tulis karyawan seperti ini. Jangan lupa pakai titik 2 ya teman-teman, karena memang dia teks ya. Kemudian kita enter, maka dia otomatis akan menghitung jumlah karyawan dalam data ini ada 4 seperti itu. Nah kemudian untuk buruh pun sama teman-teman, kita zoom aja, kita count if lagi, kita rank sampai sini, kemudian kita koma, kita cari yang namanya buruh ya teman-teman. Kita tutup. Nah di sini udah kelihatan ya, karyawan ada 4, buruhnya ada 2. Nah tadi saya sudah jelaskan bagaimana caranya agar karyawan dan petani ini kita tinggal klik aja ya, jadi nggak perlu tulis satu. Nah biar tidak terjadi perbedaan data. Nah ini saya akan contohkan teman-teman ya. Caranya gini teman-teman, kita klik, kemudian di sini ada namanya ada data ya teman-teman. Sini namanya data validasi teman-teman. Kita pilih yang list of item, kita tulis karyawan, petani, buruh, buruh, petani. Kita klik OK. Nah ini akan kita blok. Nah ini kan udah otomatis ya. Nah kita tinggal pilih aja teman-teman di sini, misalkan dia karyawan. Sini kita coba pilih siapa tadi, buruh ya, kemudian buruh juga, sini baru petani, dan di sini juga petani. Nah di sini kan lebih enak teman-teman, jadi ketika teman-teman input data, misalkan data lagi siapa namanya, misalkan Andi. Nah sementara di sini kan masih kosong teman-teman. Nah teman-teman biar lebih enak tuh harus diisi. Nah seperti ini, atau teman-teman bisa tarik aja semuanya ke bawah. Nah ini nanti akan defaultnya ya petani, nanti teman-teman tinggal ganti aja, misalkan si Andi ini adalah buruh, maka dia otomatis jadi buruh, dan di sini juga otomatis menjadi 3. Nah secara default dia seperti ini teman-teman. Ini agar tidak terjadi redundansi data, jadi fungsinya dari data
data validation adalah seperti ini teman-teman, lebih enak ya teman-teman ya, biar tidak terjadi salah pengetikan ya. Kadang kita tulis karyawan tulisannya karyawan kan, nggak bisa dicari nanti untuk di datanya seperti itu teman-teman. Nah kemudian di sini juga teman-teman bisa langsung nih setting. Kalau di Excel sih agak susah ya, tapi kalau di sini teman-teman misalkan mau ngasih kriteria nih, yang namanya karyawan warnanya bakal jadi biru misalkan, kemudian yang warnanya petani bakal jadi merah, dan warnanya buruh bakal jadi kuning, kita contoh ya. Nah itu caranya seperti ini teman-teman. Misalkan kita klik dulu bagian karyawan, kemudian di format, di sini ada yang namanya conditional formatting. Teman-teman bisa lihat ya, ini bagian B2 ya. Kemudian di sini kita tulis yang text contain value or formula, kita tulis saja namanya karyawan kan, karyawan. Nah di sini teman-teman bisa kasih efek nih, misalkan jadi bold, jadi warnanya tadi warna apa, warna biru ya, warna biru, sorry bukan tulisan, warna biru selnya. Nah seperti ini, tulisannya warna hitam. Kemudian kita tambah lagi, misalkan ini yang bagian buruh ya teman-teman, jadi warna kuning misalkan. Kita tambah lagi yang namanya petani teman-teman, jadi warna biru tua deh, seperti ini ya. Jangan kita warna kuning aja, kuning ya. Nah, kita klik down. Nah ini ada 3 ya teman-teman. Oh di sini ada, ini aja deh. Oh mana sih? Ini aja deh, ada 3 warna. Nah tipsnya teman-teman ketika membuat data ini, buat langsung di sel pertamanya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal blok, nanti dia biar otomatis. Nah seperti ini, ketika dia karyawan dia akan biru semua. Ketika kita pilih misalkan si Eko ini buruh deh, buruh jadi warna pink kan, buruh lagi di sini jadi petani misalkan. Nah ini mudah teman-teman, jadi teman-teman bisa membedakan yang warna biru itu adalah karyawan, yang warna apa ini pink itu adalah buruh, yang warna kuning adalah petani. Tapi dengan catatan teman-teman harus setting di awal tadi biar tidak terjadi pengulangan seperti yang saya lakukan tadi ya teman-teman. Nah di sini adalah tips yang mungkin bisa teman-teman gunakan untuk dasar-dasarnya banget ya teman-teman, untuk penggunaan spreadsheet di Google ini teman-teman. Kemudian saya akan informasikan juga teman-teman, dimana di sini kita bisa mengcopy semua file ini atau mengcopy semua data ini di dalam file spreadsheet yang lainnya. Jadi secara otomatis, misalkan teman-teman melakukan perubahan data, dia otomatis juga copy. Kalau kita manualkan, kita misalkan copy kayak gini nih, Ctrl C, kemudian kita paste di bagian ini, maka dia otomatis masuk. Nah di sini kita nggak akan lakukan seperti itu teman-teman, tapi kita akan lakukan copy menggunakan formulanya ya teman-teman. Nah di sini saya pastikan teman-teman harus melakukan share terlebih dahulu di sini ya. Nah ini udah bisa change to anyone with the link mas ya contohnya ya. Kemudian kita masukkan data yang ada di sini, kita ambil aja bagian ini aja ya, 3 ini ya, ke dalam file spreadsheet yang lainnya. Caranya cukup mudah ya. Nah teman-teman kalau setelah buka spreadsheet yang baru gini, ini ada 2 ya, caranya gini. Jadi di sel pertama ini teman-teman sama dengan tulis import rank namanya teman-teman, import rank. Nah teman-teman ada perintah spreadsheet URL. Nah di sini teman-teman copy linknya, kemudian teman-teman buka dulu menggunakan petik ya, kemudian koma. Nah di sini ada tulisan rank string. Rank string itu adalah bagian mana yang ingin kita copy. Di sini adalah contohnya akan kita copy adalah dari A1 sampai C10, dan juga ada di sheet database karyawan. Nah itu kita harus masukin juga nama sheetnya teman-teman dengan tulisan seperti ini, database karyawan ya teman-teman. Kemudian kita kasih tanda row. Nah kemudian baru kita tulis A1.2 C10, kemudian kita tutup petik ya, kita tutup kurung.
Nah, teman-teman bisa lihat sini datanya ada otomatis masuk, tapi kelemahannya memang di sini belum menjadi formula atau rumus format tadi nggak masuk di sini juga, warna-warna pun nggak masuk juga teman-teman gitu. Tapi coba kita coba ya perubahan gaji, apakah dia akan berubah ya. Kan 4.500.000 ya, keluar coba di sini berubah. Oh ternyata nggak berubah teman-teman. Oh berubah teman-teman, dia harus direfresh terlebih dahulu, dia butuh waktu ya teman-teman. Coba lagi ya, ya ternyata berubah, kita ganti 5 juta. Dia akan berubah ya teman-teman, nilainya jadi 5 juta. Nah itu teman-teman manfaat dari Podrank tadi. Jadi teman-teman mengcopy data ini otomatis. Ketika terjadi perubahan, maka dia akan terjadi perubahan juga di file keduanya, seperti itu teman-teman. Nah itu adalah tutorial dasar untuk penggunaan spreadsheet ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin belajar spreadsheet bisa pakai video ini. Semoga bermanfaat, dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan tentang spreadsheet bisa ditanyakan, kita nanti akan lanjutkan lagi di video berikutnya beberapa tips penggunaan di spreadsheet ya teman-teman, karena banyak sekali spreadsheet ini manfaatnya, apalagi karena fasilitas online yang diberikan oleh Google ini teman-teman. Banyak hal-hal atau fitur-fitur yang mungkin belum diketahui oleh orang lain yang ada di spreadsheet dan mungkin tidak ada di Excel, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin tutorial spreadsheet dasar ini hanya di situ aja. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin ada pertanyaan, kita silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe agar channel ini terus berkembang, memberikan manfaat untuk kita semua teman-teman. Oke teman-teman, dimanapun teman-teman berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran rezeki baik dunia pun maupun akhirat ya teman-teman. Itu aja video dari saya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.